Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haifa Aditya dengan NIM 12380303176 dari kelas 2E Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil minmap saya yang berjudul Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa di buku pada bab 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesatuan atau pembulatan. Integrasi juga bisa diartikan sebagai metode untuk mengoordinasikan berbagai fungsi, bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Sedangkan apa itu nasional? Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan, yaitu politik. Jadi, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur-unsur bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur bangsa tersebut meliputi suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia, negara yang memiliki keragaman luar biasa untuk mencapai kesatuan dan persatuan serta mewujudkan cita-cita nasional. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis integrasi. Ada 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna untuk menjembatani celah pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Berarti terjadi saling ketergantungan antar daerah, kebutuhan hidup rakyat, adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, misalnya peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan nilai sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti keadilan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Kedua, ada gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Ketiga, ada kekuatan lembaga. Lembaga politik, misalnya birokrasi, dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam suatu sistem pelayanan. Kemudian ada ideologi nasional. Ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Kemudian ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat
bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan dan ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan makin sulit untuk mau bersatu dengan pembangunan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah tercapai. Kemudian, integrasi nasional sangat diperlukan, terutama bagi negara yang majemuk seperti Indonesia, dengan alasan 1. Menyatukan berbagai perbedaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya, suku, agama, dan bahasa yang luar biasa. Integrasi nasional menjadi alat untuk mempersatukan berbagai perbedaan tersebut, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Kedua, memperkuat identitas nasional. Dengan terwujudnya integrasi nasional, identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika akan semakin kuat. Rasa bangga dan cinta tanah air akan tumbuh di hati rakyat, mendorong mereka untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ketiga, mencegah konflik. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik akan memicu konflik dan disintegrasi. Integrasi nasional mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama antar kelompok, sehingga meminimalisir potensi konflik dan menjaga perdamaian nasional. Yang keempat, ada mempercepat pembangunan. Stabilitas politik dan sosial yang tercipta akibat integrasi nasional mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Pemerintah dapat fokus melakukan program pembangunan tanpa terhambat oleh konflik internal. Yang kelima, ada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Integrasi nasional yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tercipta peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Yang keenam, dapat memperkuat posisi di dunia internasional. Kemudian ada loh kebalikan dari integrasi, yaitu disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan terjadinya perang. Sekian yang bisa saya paparkan tentang materi Minmap ini. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.